Adrien Rabiot mengundang mantan rekan setimnya di Juventus untuk bergabung dengannya di Marseille. "Saya ingin bermain dengannya." Setelah mencetak gol perdananya untuk Olympique Marseille, Adrien Rabiot mengungkapkan ia ingin bersatu kembali dengan Paul Pogba di Velodrome. Pemain berusia 29 tahun itu meninggalkan Bianconeri pada musim panas setelah kontraknya berakhir. Ibu sekaligus agennya, Veronique, diharapkan akan melanjutkan pembicaraan dengan Cristiano Giuntoli dan kawan-kawan setelah Euro 2024, tetapi kemudian menjadi jelas bahwa keluarga Rabiot tidak berniat untuk tetap tinggal di Turin. Namun, saat sang pemain dan agennya berusaha keras untuk mendapatkan tawaran besar dari beberapa klub terbesar di Eropa, rencana mereka tidak berjalan sesuai rencana. Pada akhirnya, mereka bergabung dengan klub Ligue 1 pada bulan September setelah menerima pemotongan gaji. Meski demikian, Rabiot menegaskan OM memiliki proyek ambisius di bawah arahan Roberto De Zerbi. Pemain internasional Prancis itu kini telah beradaptasi di klub dan sudah mengundang pemain lain untuk bergabung dengannya. Mantan bintang PSG itu mengakui bahwa ia ingin bermain dengan Pogba sekali lagi, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk bermain di Juventus karena cedera dan sanksi yang dialami sang pemain. "Kami berkesempatan untuk saling mengenal dengan cepat di Juventus, tetapi kami tidak memiliki banyak kesempatan untuk bermain bersama karena ia memiliki beberapa masalah fisik," kata Rabiot dalam wawancara pasca pertandingannya dengan DAZN via Il Bianconero menyusul kemenangan Marseille 2-0 atas Saint-Étienne. "Kami mengundangnya untuk datang dan bermain di OM. Apa yang kami siapkan sangat penting. Ada perspektif yang nyata, semuanya sangat profesional, dari para pemain hingga pelatih, hingga manajemen. Ada ambisi yang nyata. Jika dia ingin datang, kami menyambutnya dengan senang hati." Pogba telah menjadi agen bebas setelah sepakat untuk membatalkan kontraknya dengan Juventus dalam beberapa minggu terakhir. Namun, pemenang Piala Dunia 2018 itu tidak akan memenuhi syarat untuk bermain hingga larangan doping selama 18 bulannya berakhir pada bulan Maret. Siapa yang akan menggantikan Cambiaso melawan Man City? Ada dua pilihan. Pelatih Juventus Thiago Motta dilaporkan harus memilih antara dua solusi jika Andrea Cambiaso gagal kembali tepat waktu untuk pertandingan melawan Manchester City. Bianconeri akan menjamu juara Liga Primer di Stadion Allianz dalam salah satu pertandingan yang paling dinanti di hari pertandingan Liga Champions. Meskipun mengalahkan pasukan Pep Guardiola tetap menjadi misi yang rumit, Nyonya Tua akan bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan setelah hanya mencatat 2 poin melawan Stuttgart, Lille, dan Aston Villa. Namun, Juventus kembali mendapat pukulan telak akibat cedera pada hari Sabtu, karena Cambiaso terpaksa meninggalkan lapangan karena kesakitan di babak pertama saat bermain imbang 2-2 melawan Bologna. Bek sayap itu menjalani tes medis pada hari Minggu yang mengesampingkan adanya cedera serius. Ia hanya mengalami cedera di pergelangan kaki kiri, jadi ia seharusnya bisa segera kembali ke lapangan. Namun, dapatkah pemain internasional Italia itu segera bangkit dan tampil melawan Man City? Pada tahap ini, jawabannya masih belum jelas, menurut Il Corriere dello Sport melalui Juventus News 24. Oleh karena itu, Motta terpaksa memikirkan solusi lain. Jadi seperti yang dijelaskan oleh surat kabar Roman, dua opsi telah muncul untuk menggantikan bintang serba bisa itu jika diperlukan. Yang pertama adalah pertukaran langsung yang disaksikan pada hari Sabtu ketika Jonas Reuhi masuk menggantikan rekan setimnya yang cedera. Pemain Swedia berusia 20 tahun ini adalah bek kiri alami, jadi ia akan sangat cocok dengan peran ini, meskipun ia belum benar-benar menunjukkan kemampuannya sejak mendapat promosi ke tim utama. Pilihan alternatifnya adalah memindahkan Danilo ke sayap kiri dan memasukkan Nicolo Savona di bek kanan. Pemain muda Italia ini tampil mengesankan di lini belakang musim ini, tetapi baru saja kembali dari cedera ringan, jadi masih harus dilihat apakah ia sudah kembali ke kondisi fisik terbaiknya. Sementara itu, Kapten Juventus telah menempati posisi bek kiri pada beberapa kesempatan sepanjang kariernya, termasuk saat ia berada di Man City.
Target utama Juventus kehabisan kesabaran di Benfica, akankah dia mengajukan permintaan transfer? Pemain muda Benfica Antonio Silva dilaporkan sudah muak setelah terus-menerus duduk di bangku cadangan musim ini, karena Juventus terus memantau situasinya dengan ketat. Seperti yang kita ketahui sekarang, raksasa Serie A sedang mencari bek baru pada bulan Januari karena cedera yang dialami Gleison Bremer yang mengakhiri musim, dengan Direktur Sepak Bola klub Cristiano Giuntoli mengonfirmasi hal tersebut. Selama beberapa bulan terakhir, Bianconeri telah dikaitkan dengan sejumlah bek tengah dari seluruh Eropa. Daftar tersebut mencakup Milan Skriniar dari Paris Saint-Germain, Jakub Kiwior dari Arsenal, dan Radu Dragusin dari Tottenham. Namun dalam beberapa minggu terakhir, Silva muncul sebagai kandidat pilihan Nyonya Tua. Pemain berusia 21 tahun itu adalah bek muda yang sedang naik daun dan telah mengumpulkan pengalaman berharga di level klub dan internasional mengingat usianya. Pemain muda ini telah menjadi pemain andalan di Benfica selama 2 tahun terakhir, dan merupakan salah satu pemain inti di tim selama masa Roger Smith di klub tersebut. Namun, situasinya telah berubah drastis sekarang setelah Bruno Lage mengambil alih posisi pelatih asal Jerman tersebut. Silva telah duduk di bangku cadangan dalam 5 pertandingan liga domestik terakhir, dengan manajer baru memilih pasangan bek tengah Nicolas Otamendi dan Thomas Araujo. Jadi menurut Tuttosport via Il Bianconero, pemain internasional Portugal itu mulai kehabisan kesabaran, dan sudah mempertimbangkan permintaan transfer. 2 pertandingan berikutnya melawan Bologna di Liga Champions dan AVS di Liga Portugal bisa jadi penentu dalam hal ini. Surat kabar yang berbasis di Turin itu mengungkapkan bahwa Juventus siap memanfaatkan situasi tersebut, karena mereka telah menghubungi agennya Jorge Mendes. Kontrak Silva mencakup klausul pelepasan senilai 100 juta euro, tetapi nilai transfernya saat ini berkisar antara 30 hingga 40 juta. Sementara itu, Bianconeri lebih suka mengontraknya dengan status pinjaman awal dengan opsi pembelian di akhir musim, jadi masih harus dilihat apakah transaksi itu dapat terrealisasi di pertengahan musim. Pemain muda Juventus menonaktifkan kolom komentar di media sosial setelah mendapat kritik pedas. Bek kiri muda Juventus Jonas Rouhi tampaknya sudah muak dengan umpan balik negatif di media sosial. Pemain berusia 20 tahun itu telah berada di Turin sejak Januari tahun 2020 ketika ia pindah dari klub asalnya Roma. Pemain muda Swedia itu menapaki jenjang kariernya, melewati skuad U17, Primavera, dan Next Gen sebelum menarik perhatian Thiago Motta selama pramusim, sehingga ia berhasil naik pangkat ke tim utama. Rouhi telah membagi waktunya antara skuad senior dan Juventus Next Gen dalam 2 bulan pertama musim ini, tetapi cedera ACL yang dialami Juan Cabal membuatnya menjadi anggota tetap kelompok Motta. Sabtu lalu, cedera Andrea Cambiaso mendorong pemain muda itu diturunkan saat melawan Bologna. Meski tim tampil buruk secara keseluruhan, Rouhi dikritik secara khusus karena penampilannya yang tidak meyakinkan di bek kiri. Menurut Il Bianconero, bintang muda Swedia U21 itu kini telah menonaktifkan semua komentar di akun Instagram miliknya. Sebagaimana dijelaskan sumber tersebut, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa komentar tidak menyenangkan yang diterimanya menyusul hasil imbang 2-2 melawan tim Emilian. Laporan tersebut menambahkan bahwa insiden ini menyoroti semakin meningkatnya tekanan pada pemain sepak bola, terutama yang lebih muda, di era digital. Meski Rouhi tidak menikmati penampilan terbaiknya pada hari Sabtu, perlu diingat bahwa ia masih pemain muda dengan pengalaman terbatas di panggung besar. Pemain asal Swedia itu masih menapaki langkah pertamanya di level senior, jadi asimilasinya mungkin memerlukan waktu. Terlebih lagi, ia tiba-tiba didorong ke lapangan di tengah-tengah babak pertama sementara timnya sudah tertinggal dalam hasil pertandingan, sehingga mungkin ia tidak menyadari kedatangannya yang tiba-tiba itu. Dalam kasus apapun, penampilan yang buruk tidak akan pernah bisa dijadikan alasan untuk menghina pesepak bola. Jadi, baguslah Rouhi karena mengambil tindakan sendiri dan melindungi dirinya dari gelombang kenegatifan yang tidak perlu ini.
Mantan pelatih Juventus Max Allegri dikaitkan dengan klub Liga Premier yang sedang berjuang. Massimiliano Allegri dikabarkan tengah melakukan kontak dengan West Ham United, karena mantan pelatih Juventus itu kemungkinan akan melanjutkan kariernya di Liga Premier. Pria berusia 57 tahun itu adalah salah satu manajer paling berprestasi dalam sejarah Bianconeri, memenangkan 5 gelar Liga berturut-turut serta 4 trofi Coppa Italia selama masa tugas awalnya di klub antara tahun 2014 dan 2019. Pemain asli Livorno itu kemudian menambah Coppa Italia kelimanya dalam masa jabatan keduanya yang kurang jaya antara tahun 2021 dan 2024, yang berakhir setelah ledakan emosinya yang mengejutkan di final melawan Atalanta, termasuk mengancam pemimpin redaksi Tuttosport Guido Fasiago dan menolak berpelukan dengan direktur sepak bola Cristiano Giuntoli. Pelatih asal Italia itu sempat menepi sejak saat itu, tetapi ia bertekad untuk kembali melatih setelah cuti setahun. Menurut Talksport, kembalinya Allegri bisa terjadi di West Ham yang baru-baru ini menghubunginya untuk menanyakan ketersediaannya. The Hammers saat ini berada di posisi ke-14 di Liga Primer, jauh dari ambisi klub yang tinggi. Oleh karena itu, banyak sumber di Inggris yakin Julen Lopetegui sudah tidak lagi dipercaya, dan bisa segera dipecat. Oleh karena itu, klub London Timur itu berupaya mengganti mantan pelatih Spanyol dan Real Madrid itu dengan Allegri, yang dianggap sebagai salah satu nama paling menonjol yang belum terikat kontrak dalam dunia kepelatihan. Meski demikian, mantan pelatih Milan dan Juventus itu dikabarkan lebih memilih menunggu hingga musim panas ketimbang mengambil alih di tengah musim. Oleh karena itu, West Ham dapat menggunakan pelatih sementara hingga akhir musim, sambil menunggu kedatangan Allegri pada bulan Juli. Sumber tersebut mengklaim bahwa klub tersebut dapat memilih Graham Potter untuk peran khususnya. Pria Inggris berusia 49 tahun tersebut telah menganggur sejak dipecat oleh Chelsea pada April tahun 2023, tetapi baru-baru ini dikaitkan dengan Wolverhampton. Pakar sebut Juventus bermain lebih baik setelah Motta diusir. Juventus menghadapi tantangan berat tadi malam melawan Bologna, kebobolan gol segera setelah manajer Thiago Motta dikeluarkan dari lapangan. Bianconeri sangat ingin memenangkan pertandingan, karena mereka sudah tertinggal dalam perebutan gelar Serie A. Sayangnya bagi mereka, Bologna mencetak gol kedua mereka tak lama setelah insiden itu, menempatkan Juve dalam posisi yang lebih genting. Namun, Juventus menunjukkan ketahanan dan bangkit di akhir pertandingan, menyelamatkan hasil imbang 2-2 berkat 2 gol, termasuk gol dramatis di akhir pertandingan oleh Samuel Mbangula. Ironisnya, performa ini tampak membaik setelah Motta dikeluarkan dari pinggir lapangan. Para pengamat mencatat bagaimana para pemain Juventus berkembang pesat di bawah tekanan yang lebih rendah tanpa pengaruh konstan dari manajer mereka. Ubaldo Righetti, seorang pakar sepak bola yang disegani, mengomentari dinamika ini seperti dikutip oleh Tutto Juve. Dia berkata, dengan mikrofon dimatikan, apakah saya mengatakan bahwa Juve bermain lebih baik setelah pengusiran Motta? Memang benar, mereka tidak merasakan tekanan dari pelatih mereka. Dan juga posisi beberapa pemain, karena pada awal kejuaraan, Yildiz bermain sebagai gelandang serang, lebih ke tengah, dan Mbangula adalah pemain sayap. Hari ini mereka masuk, mereka adalah pemain yang cepat, tangkas, dan termotivasi, tetapi Motta juga bermain dengan motivasi pada fakta ini. Righetti juga mencatat potensi kelemahan dalam pendekatan manajerial Motta, dengan mengatakan, Motta sangat siap, dia bagus, tetapi saya mendapat kesan bahwa terkadang dia ingin menunjukkan bahwa idenya lebih kuat daripada para pemain. Bagi Juve, hasil imbang ini merupakan kesempatan yang hilang lagi, yang membuat mereka semakin terpuruk dalam perebutan gelar juara. Ketidakmampuan mereka untuk memanfaatkan pertandingan yang bisa dimenangkan terus menimbulkan pertanyaan tentang performa dan ambisi mereka untuk meraih gelar juara.
Juventus berupaya untuk merekrut striker West Ham dengan status pinjaman. Juventus dikabarkan tengah berupaya mengamankan tanda tangan striker West Ham United Niklas Füllkrug pada bulan Januari. Bianconeri akan menghabiskan dana Januari mereka untuk mendatangkan bek baru menyusul cedera yang dialami Gleison Bremer dan Juan Cabal di akhir musim. Namun, penyerang baru mungkin juga dibutuhkan, terutama jika pemulihan Arkadius Milik tidak berjalan sesuai jadwal. Bianconeri sangat dikaitkan dengan mantan murid Thiago Motta di Bologna, Joshua Zirkzee. Pemain asal Belanda itu belum menjadi pemain inti di Manchester United. Akan tetapi, merekrut pemain berusia 23 tahun itu bisa jadi merupakan hal yang sulit pada bulan Januari, sehingga Bianconeri mungkin harus mencari opsi lain. Menurut jurnalis Rai Sport Paolo Paganini, Juventus kini telah mengidentifikasi Füllkrug sebagai solusi yang mungkin. Zirkzee baru saja mencetak gol bersama United 2 gol melawan Everton, sehingga akan sulit bagi Juventus untuk mengontraknya, kata pakar pasar transfer melalui Tutto Juve. Namun kami menemukan alternatifnya dengan berita dari Inggris, karena Füllkrug adalah pemain internasional Jerman dan Juventus sedang berbicara dengan West Ham untuk meminjamkannya ke Turin pada bulan Januari. Füllkrug adalah penyerang ulung yang meraih ketenaran musim lalu bersama Borussia Dortmund, dan juga menjadi pemain inti tim nasional Jerman, mencetak 14 gol dalam 22 penampilan internasional. Musim panas lalu, Hammers mendatangkan pemain berusia 31 tahun itu dengan harga sekitar 20 juta pound, tetapi awal kariernya di London Timur terhambat oleh cedera tendon Achilles. Oleh karena itu, ia belum pernah menjadi starter di Liga Premier. Kendati demikian, perkembangan dramatis hari Sabtu dapat mengubah rencana West Ham secara drastis, karena Michail Antonio mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan. Dan meskipun pemain veteran Inggris itu untungnya dalam posisi yang stabil, ia mungkin akan absen lama. Oleh karena itu klub Liga Primer itu sekarang mungkin enggan membiarkan Füllkrug pergi di tengah musim. Juventus konfirmasi Cambiaso alami cedera engkel, bagaimana dengan laga lawan Man City? Juventus telah merilis pembaruan resmi mengenai kondisi Andrea Cambiaso yang meninggalkan lapangan karena mengalami cedera pada hari Sabtu. Pemain berusia 24 tahun itu terjatuh ke tanah saat pertandingan kemarin melawan Bologna yang berakhir 2-2. Ia terlihat memegangi pergelangan kakinya sambil menahan sakit. Bek kiri itu mencoba menahan rasa sakit, tetapi setelah beberapa menit, ia menyerah pada cedera dan meninggalkan lapangan dengan ekspresi kecewa di wajahnya, sementara Jonas Rouhi menggantikannya. Ini tentu saja merupakan hal terakhir yang dibutuhkan Thiago Motta saat ini, karena lini belakangnya telah kehilangan Gleison Bremer dan Juan Cabal yang akan absen hingga akhir musim karena robek ACL. Namun untungnya bagi Cambiaso, kondisinya tidak terlalu serius dibandingkan dengan rekan-rekan setimnya yang disebutkan sebelumnya. Seperti yang dilaporkan pagi ini, staf medis klub cukup optimis mengenai kondisi pemain internasional Italia tersebut, dan konfirmasinya kini telah tiba. Klub merilis pernyataan resmi, mengungkap bahwa hasil tes mengesampingkan adanya cedera serius, karena pemain tersebut hanya mengalami tegang otot. Andrea Cambiaso, yang meninggalkan lapangan selama babak pertama pertandingan Sabtu malam melawan Bologna, menjalani tes instrumental pagi ini di J Medical, bunyi catatan yang dipublikasikan di situs web resmi klub. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya cedera ligamen kapsul ringan di pergelangan kaki kirinya. Kondisinya akan dipantau setiap hari. Seperti yang dijelaskan Il Bianconero, ini merupakan suatu kelegaan bagi klub, karena Cambiaso telah terhindar dari patah tulang yang mengharuskannya absen lebih lama. Meskipun demikian, sumber tersebut mencatat bahwa cedera pergelangan kaki, meskipun ringan, tetap memerlukan waktu perawatan. Oleh karena itu, laporan itu meyakini bek sayap itu sangat tidak mungkin langsung kembali beraksi dan ambil bagian dalam pertarungan besar Liga Champions hari Rabu melawan Manchester City, yang membuat Motta kecewa. Juventus hadapi persaingan dari Roma untuk dapatkan striker Everton.
Roma dikabarkan telah memasuki persaingan untuk mendapatkan Beto dari Everton yang juga telah dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus dalam beberapa minggu terakhir. Meskipun Direktur Sepak Bola Juventus Cristiano Giuntoli sering membantah kedatangan striker baru pada bulan Januari, laporan di Italia menegaskan Bianconeri sedang mencari pemain baru di pasar untuk memperkuat lini serang. Dengan Moise Kean dijual ke Fiorentina pada musim panas dan Arkadius Milik berjuang melawan cedera lutut sejak Juni, Dusan Vlahovic harus bekerja ekstra